let's have a ball. Di sini saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pendahuluan. Pertama-tama, arti kata larutan, di mana larutan tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen, yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud larutan bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata atau setiap bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Yang pertama ada larutan elektrolit. Nah, berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Nah, ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah larutan yang sepenuhnya terionisasi untuk membentuk ion bebas ketika dilarutkan dan tidak ada molekul netral yang terbentuk dalam larutan. Contoh dari larutan elektrolit kuat adalah NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, dan KCl. Yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion yang tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah adalah hanya sebagian terionisasi dalam air, biasanya 1% sampai 10%. Karena itu elektrolit lemah tidak seefisien elektrolit kuat dalam menghantarkan listrik. Contohnya CH3, COOH, N4OH, HCN, dan AlOH3. Nah, ada juga larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Contoh larutan non-elektrolit adalah etil alkohol etanol karena terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Contoh lain adalah glukosa. Nah, di situ ada gambar yang mengenai elektrolisis dan non-elektrolisis, di mana pada elektrolisis kuat lampu menyala terang, pada elektrolisis lemah lampu menyala sedikit redup, dan non-elektrolit lampu tidak menyala sama sekali. Sifat larutan elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif anion saat larutan larut. Tinggi karena adanya ion yang bergerak. Elektrolit kuat terionisasi sepenuhnya, elektrolit lemah terionisasi sebagian. Larutan elektrolit cenderung membentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik, mengalami perubahan optik karena interaksi ion dengan molekul pelarut. Sifat larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit tidak dapat memisahkan diri menjadi ion positif dan ion negatif karena molekulnya tetap utuh dalam larutan. Larutan non-elektrolit memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Larutan non-elektrolit tidak mengalami proses disosiasi ionik. Larutan non-elektrolit tidak membentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan non-elektrolit tidak mengalami perubahan kegiatan optik. Faktor yang mempengaruhi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, jenis zat larutan. Yang kedua, kelarutan zat dalam pelarut. Yang ketiga, derajat ionisasi. Yang keempat, konsentrasi larutan. Yang kelima, jenis pelarut. Dan yang keenam, suhu. Penerapan larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, larutan elektrolit seperti minuman isotonik membantu menggantikan elektrolit yang hilang selama aktivitas fisik instan seperti olahraga. Yang kedua, baterai. Yang ketiga, larutan elektrolit digunakan dalam proses elektroplating. Yang keempat, larutan elektrolit dapat digunakan dalam proses pembersihan dan desinfeksi air. Yang kelima, dalam elektroforesis dan uji elektrolit darah. Larutan elektrolit membantu pemisah dan analisis komponen-komponen yang penting untuk diagnosis medis. Contoh soal saat dilakukan pengujian daya hantar listrik terhadap air hujan dan air laut, didapatkan data bahwa air hujan tidak menghantarkan listrik, tetapi air laut bisa menghantarkan listrik dengan nyala lampu indikator terang. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan data tersebut adalah pembahasan. Kita akan cek satu persatu pernyataan yang diberikan. Pernyataan A, benar, karena air hujan tidak menghantarkan arus listrik, maka tentunya tidak ada ion-ion yang bergerak bebas di dalamnya. Pernyataan B, benar, karena air laut dapat menghantarkan listrik dan nyala lampu indikatornya terang. Tentunya di dalam air laut terdapat banyak ion yang dapat bergerak bebas. Pernyataan C, benar, nyala lampu indikator terang menunjukkan bahwa air laut adalah larutan elektrolit kuat. Pernyataan D, salah, karena tidak menghantarkan listrik. Harusnya tidak ada gelembung pada elektroda alat uji. Adanya gelembung walaupun nyala lampu indikatornya mati, menunjukkan bahwa larutan masih dapat menghantarkan listrik walaupun sangat lemah. Pernyataan E, benar, karena air laut adalah elektrolit kuat. Tentu akan dihasilkan banyak gelembung. D, kedua elektroda yang menunjukkan bahwa daya hantar listriknya sangat baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pernyataan yang D. Terima kasih.